Bab 60. Aku punya backingan kuat. Aku percaya padanya. Suara Ladiaan sangat kecil, tapi sangat tegas. Tuan Putri ke-9 bersandar di dinding benteng dan berkata, "Ladia, mau taruhan?" Ladiaan menoleh ke arah Tuan Putri ke-9. Tuan Putri ke-9 berkata, "Kalau dia adalah orang seperti itu, maka kamu harus tinggal 1 tahun di sini. 1 tahun kemudian baru boleh pergi." Ladiaan tanya balik, "Bagaimana kalau bukan?" Tuan Putri ke-9 tersenyum dan berkata, "Aku sudah salah menilainya. Aku akan langsung meminta maaf padanya dan memberikan golok emas ini padanya." Memberikan golok emas. Ladiaan langsung tercengang. Tuan Putri ke-9 tersenyum licik, "Kenapa? Kamu cemburu?" Ladiaan menoleh ke arah pegunungan. "Maaf, apa itu cemburu?" Tuan Putri ke-9 terdiam. Di hutan rimba, Mileye masih terus lari dengan cepat. Tujuan dia sekarang adalah kota pembatas dunia. Karena di sana adalah markas kerajaan Jiang. Sampai di sana, maka para petinggi ini pasti tidak berani sembarangan merusak aturan main. Dia tiba di sebuah hutan rimba. Melewati hutan rimba ini bisa sampai di kota pembatas dunia. Mileye tersenyum dan lari lebih cepat. Tapi, pada saat ini muncul seorang pria paruh baya tanpa disadari di depannya. Mileye berhenti. Pria paruh baya ini memakai jubah putih mewah, rambut sangat panjang, tangan kanan disilangkan ke belakang. Dia memandang Mileye, "Serahkan benda itu, aku tidak akan membunuhmu." Ekspresi wajah Mileye langsung menjadi serius. Orang di depannya ini pasti salah satu petinggi dari sekte. Dia sudah akan melakukan segalanya demi mendapatkan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas ini. Mileye mengepal erat tangan kanannya. Pria paruh baya yang ada di kejauhan langsung menyindir, ingin bertarung. Mileye berkata dengan tenang, "Meski aku memberikan benda itu padamu, kamu juga pasti akan membunuhku agar tidak ada bukti, betul?" Pria paruh baya tersenyum, "Kamu pintar juga. Tapi, meski kamu tidak memberikan padaku, aku juga bisa membunuhmu terlebih dahulu baru merampas benda itu." Usai berkata, dia akan menyerang, tapi Mileye malah tertawa, "Kamu mengira aku akan membawa benda ini pergi kemana-mana?" Pria paruh baya langsung mengerutkan kening, "Aku sudah meremehkan kepintaranmu. Tapi, tidak apa-apa. Setelah aku menangkapmu, aku ada cara untuk memaksamu memberitahu posisi benda itu." Usai berkata, dia langsung melangkah maju. 1 langkah langsung membuat permukaan tanah retak dan merambat cepat ke depan Mileye. Ekspresi wajah Mileye berubah. Dia tidak berani meremehkan dan langsung meninju. 1 tinjuan ini sudah mengeluarkan seluruh tenaganya. Pria paruh baya yang ada di depannya setidaknya sudah mencapai alam mahir gaib. Tentu saja dia tidak berani meremehkan masters seperti ini. 1 tinjuan ini mengandung aura tinju dan niat tarung yang kuat. Baf! Terdengar suara benturan. Mileye langsung terpelanting belasan meter ke belakang. Mileye bangkit perlahan-lahan dan lengannya sudah terluka. Pria paruh baya yang ada di kejauhan menyipitkan mata, kekuatan fisik yang kuat sekali. "Tak kusangka bisa menahan 1 seranganku ini, sepertinya aku sudah meremehkanmu." Usai berkata, dia langsung menendang sebuah kerikil di tanah. Kerikil itu bagaikan anak panah tajam menembak ke arah Mileye. Mileye langsung membelalakkan mata, dia membuka lebar telapak tangan, sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Kemudian, muncul sebuah cahaya pedang. Sraash! Terdengar suara deru pedang, batu kerikil itu langsung terbelah menjadi 2. Seketika, cahaya pedang itu melaju ke depan pria paruh baya. Pria paruh baya tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Cahaya pedang langsung meledak,
Mileye langsung terpelanting belasan meter ke belakang. Pria parubaya menyipitkan mata, rupanya kamu seorang kultivator ganda. Dia melihat ke sekitar, sepertinya kamu tidak ada backingan. Kalau tidak masa tidak keluar membantumu. Usai berkata, dia berjalan mendekati Mileye. Sebelumnya dia tidak berani menyerang, karena takut Mileye ada backingan. Orang yang biasanya bisa sampai ke sini adalah jenius dari satu tempat dan memiliki backingan yang mendukung. Sampai sekarang, apalagi Mileye sudah dalam masa bahaya, tidak ada tanda-tanda orang yang datang membantu. Semua ini membuat dia bisa memastikan bahwa Mileye adalah seorang kultivator tanpa partai. Kalau hanya seorang kultivator tanpa partai, dia sudah tidak perlu takut lagi. Mileye memelototi pria parubaya, ketika hanya berjarak beberapa meter, dia mendadak lompat ke depan. Melihat Mileye masih ingin menyerang, pria parubaya langsung senyum remeh. Mileye hanyalah alam perubahan energi, memiliki jarak dua alam dengan dirinya, mana mungkin bisa mengalahkannya. Sekarang dia sudah mulai meremehkannya. Wajar saja, karena perbedaan tingkatan alam mereka sangat jauh. Pada saat ini, tiba-tiba muncul sebuah pedang di tangan kiri Mileye. Mileye langsung menyatukan dua buah pedang ini. Ketika dua pedang menyatu menjadi satu, lengan Mileye langsung terluka dan mengalirkan darah. Dua pedang menjadi satu, pedang yang ada di tangannya langsung mencapai alam pedang terang. Mileye langsung mengeluarkan pedangnya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini sudah melebihi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Mileye. Ketika Mileye mengeluarkan pedang itu, pria parubaya langsung membelalakkan mata, mustahil. Kekuatan pedang ini sudah melampaui perkiraannya. Pria parubaya tidak bisa banyak berpikir. Dia langsung membalikkan telapak tangan, sebuah pusaran energi langsung menyelimuti pedang Mileye. Suasana menjadi tegang. Boom! Pusaran energi itu langsung meledak dan pria parubaya langsung mundur hampir 20 meter. Dia baru berhenti, lengan bajunya langsung robek dan menjadi serbuk. Muncul luka di lengan tangannya dan darah juga mulai mengalir keluar. Pria parubaya melihat lengan sendiri, lalu memandang ke arah Mileye yang ada di kejauhan. Kali ini, muncul tatapan panik di matanya, pedang terang, teknik pedang yang sangat menakutkan. Sekarang dia sudah merasa takut. Karena remaja di depannya ini kalau hanya berbeda satu alam, mungkin serangan pedang tadi sudah akan membunuhnya. Serangan tadi sangat menakutkan, membuat dia sedikit trauma. Karena perbedaan alam yang cukup jauh, ingin melawan musuh yang berbeda dua alam masihlah hal yang mustahil. Asalkan dia sudah mencapai alam kehampaan, barulah bisa mengalahkan musuh. Tapi, apa yang harus dilakukan sekarang? Bertarung. Pasti kalah. Kabur. Pasti akan dikejar. Panggil teman. Siapa yang mau dipanggil? Mileye terus berpikir dengan cepat. Lalu muncul sebuah ide, dia menatap pria parubaya dengan tatapan dingin. Kamu segera pergi dari sini, kalau tidak nanti jangan harap bisa pergi lagi. Pria parubaya sedikit tidak percaya, kamu ingin memberitahu padaku, kamu ada backingan, betul? Mileye berkata dengan serius, tentu saja. Aku beritahu padamu, ada seorang master yang sangat hebat di dalam tubuhku. Master hebat. Pria parubaya mencibir, di dalam tubuhmu. Anak remaja, apa kamu sudah geger otak? Dia berjalan mendekati Mileye, kalau benar ada master hebat, apakah boleh memintanya keluar? Tangan kanan yang ada di belakangnya diselimuti cahaya hijau. Lengan kanannya pun mulai pulih kembali. Dia tahu Mileye sedang mengulur waktu, dan dia juga sedang mengulur waktu. Perlu diketahui, mungkin masih ada master yang lebih hebat darinya di kawasan ini,
jadi dia harus menjaga stamina, jangan sampai orang lain mengetahui bahwa dia sedang terluka. Mileye mundur perlahan-lahan, kamu sangat lemah, master hebat ini tidak tertarik denganmu. Pria parubaya mencibir, tidak tertarik padaku. Lucu sekali, mungkin master hebatmu itu seorang penakut, tidak berani keluar. Aku. Pada saat ini, plak. Terdengar suara tamparan yang nyaring, pria parubaya langsung terpelanting jauh. Melihat kondisi ini, Mileye langsung kabur. Pria parubaya yang ada di belakang Mileye perlahan-lahan bangkit berdiri. Muncul sebuah bekas cakar di pipi kanannya. Pria parubaya mengelus pipinya, dia tidak tahu siapa yang menamparnya tadi. Dia melihat kondisi sekitar, tapi tidak melihat siapapun. Perlahan-lahan ekspresi wajahnya menjadi serius, lalu berkata, apakah ada master hebat di sini? Tidak ada yang menjawab. Mileye sudah kabur dari hutan rimba ini. Pria parubaya masih melihat sekitar dengan penuh hati-hati. Setelah keluar dari hutan rimba ini, dia sudah melihat kota pembatas dunia. Dia lari dengan cepat dan bibirnya terus mengalir darah, bukan hanya bibir, lengannya juga terus mengalirkan darah. Selain itu, luka yang sudah mau sembuh di dadanya kembali terbuka, bajunya juga sudah memerah. Luka parah. Bertarung dengan pria parubaya ini membuatnya luka parah. Dia sudah memaksa untuk menyatukan pedang, lalu mengeluarkan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, membuat lukanya semakin parah. Bisa dikatakan, kalau bukan sudah mencapai alam raja sejati, maka fisiknya pasti sudah akan babak belur. Di gerbang masuk kota pembatas dunia, wanita berbaju putih mendadak menengadah kepala ke arah jauh. Dia melihat sosok orang yang babak belur terbang ke arahnya. Tuan Putri ke-9 yang ada di belakang wanita berbaju putih juga melihat sosok orang ini, dia langsung tercengang. Beberapa saat kemudian, Mileye tiba di depan dua wanita itu. Ketika melihat wanita berbaju putih, Mileye sedikit tercengang. Dia langsung melemparkan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas kepada Tuan Putri ke-9. Sedangkan dia berjalan ke depan wanita berbaju putih dan tersenyum, "Kenapa kamu datang ke sini?" Usai berkata, dia langsung muntah darah dan tumbang. Wanita berbaju putih langsung menangkap Mileye. Badan Mileye sangat lemas tertelungkup di pelukan wanita berbaju putih. Dia secara tanpa sadar langsung memeluk pinggang wanita berbaju putih dan kepalanya bersandar di dada wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih langsung terdiam, tapi tidak melepaskan Mileye. Seorang senior tua yang ada di sudut gerbang kota langsung berteriak, "Nona, lepaskan dia. Lepaskan si brengsek itu." Akan tetapi, wanita berbaju putih ini tidak melepaskan Mileye. Bersambung.